Bagaimana rasanya hidup di tempat yang setiap detiknya bisa membunuh Anda? Bukan karena perang, bukan karena kejahatan, tetapi karena udara yang Anda hirup. Di satu sudut bumi, suhu pernah turun hingga minus 71 derajat Celcius. Pada angka itu, alam tidak lagi terasa netral. Ia terasa seperti musuh. Napas membeku sebelum sempat menghilang. Kulit yang terbuka berubah menjadi ancaman. Logam menempel pada tangan seperti perangkap. Dan jika mesin kendaraan mati, dingin akan menyelesaikan sisanya. Tempat itu bernama Oymyakon, salah satu pemukiman paling dingin yang masih dihuni manusia. Pertanyaannya bukan bagaimana dinginnya. Pertanyaannya adalah, mengapa masih ada yang tinggal di sana? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Dalam Peristiwa, like videonya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan peristiwa menarik berikutnya. Oymyakon terletak di Siberia Timur, jauh dari laut, dikelilingi pegunungan yang menjebak udara dingin seperti ruang isolasi raksasa. Di musim dingin, matahari hanya menjadi simbol. Cahaya ada, tapi kehangatan tidak pernah benar-benar tiba. Di sini, siang hari tetap terasa seperti malam yang membeku. Dan di tengah suhu yang mematikan itu, kehidupan tetap berjalan. Bukan karena mudah, tetapi karena harus. Di Oymyakon, rumah tidak sekedar tempat tinggal. Ia adalah benteng. Rumah berdiri di atas tiang, terpisah dari tanah beku permanen. Jika panas menyentuh es di bawahnya, bangunan bisa tenggelam perlahan. Air tidak mengalir dari keran. Ia harus diambil dari sungai beku. Es dibor, balok es diangkat, dicairkan dengan sabar. Setiap aktivitas kecil membutuhkan usaha. Setiap kelalaian membawa risiko. Mobil jarang dimatikan, karena jika mesin berhenti terlalu lama, ia tidak akan hidup kembali. Di kota ini, keheningan bukan sekadar sunyi. Ia bisa berarti kematian. Tubuh manusia sebenarnya tidak diciptakan untuk suhu seperti ini. Udara sedingin itu melukai paru-paru. Bernafas tanpa perlindungan bisa merobek jaringan halus di dalam tubuh. Radang dingin tidak datang dengan teriakan. Ia datang diam-diam. Jari mulai kebas, wajah kehilangan rasa. Lalu rasa sakit datang terlambat. Dan terkadang, bagian tubuh itu tidak pernah pulih sepenuhnya. Di sini, tubuh selalu berada dalam negosiasi dengan alam, dan alam tidak pernah benar-benar berkompromi. Anak-anak tetap pergi ke sekolah. Wajah mereka tertutup lapisan kain. Hanya mata yang terlihat. Mata yang sejak kecil belajar bahwa dunia bisa sangat keras. Masa kecil di Oymyakon bukan tentang kenyamanan. Ia tentang adaptasi, tentang memahami bahwa bermain terlalu lama di luar bisa berujung pada luka permanen. Namun anehnya, mereka tidak menganggap ini penderitaan. Karena ketika Anda lahir dalam dingin, Anda tidak membandingkannya dengan kehangatan. Anda menyebutnya rumah. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa tidak pergi? Mengapa tidak meninggalkan tempat yang begitu kejam? Jawabannya tidak sesederhana suhu. Di bawah lapisan es itu ada sejarah, ada keluarga, ada makam orang-orang yang mereka cintai.
Pergi berarti kehilangan akar. Dan bagi banyak orang di sini, kehilangan identitas terasa lebih menyakitkan daripada udara minus 50 derajat Celcius. Ada juga sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah kebanggaan sunyi. Tidak semua orang mampu bertahan di sini. Tapi mereka mampu. Dan kemampuan itu membentuk siapa diri mereka. Di dunia modern yang serba nyaman, kita sering mengeluh tentang panas atau hujan. Namun di Oymyakon, cuaca bukan gangguan kecil. Ia adalah hukum. Ia menentukan apakah Anda akan kembali ke rumah atau tidak. Dan mungkin disitulah letak pelajarannya. Bahwa manusia tidak hanya hidup karena lingkungan yang ramah, tetapi karena kemampuan untuk beradaptasi, untuk bertahan, untuk menemukan makna, bahkan di tempat yang tampak seperti hukuman alam. Oymyakon bukan sekedar kota terdingin di bumi. Ia adalah pengingat bahwa di batas ekstrim kehidupan, yang tersisa bukanlah kenyamanan, melainkan ketahanan. Jika kisah seperti ini membuat Anda melihat dunia dengan cara yang berbeda, jika Anda ingin terus memahami bagaimana manusia bertahan di balik peristiwa-peristiwa ekstrim dunia, maka inilah tempatnya. Karena di dunia dalam peristiwa, kita tidak hanya melihat apa yang terjadi. Kita mencoba memahami mengapa manusia tetap berdiri, meski dunia di sekelilingnya terasa runtuh. Tekan subscribe, aktifkan loncengnya, dan mari terus menyelami sisi dunia yang jarang dibicarakan, tetapi selalu membentuk siapa kita sebenarnya.